Episode 36. Perjalanan perjalanan ke rumah Nyonya Besar terasa sangat lama saat ini. Mungkin karena di dalam mobil, Gara dan Bening menghabiskan waktu hanya dalam keheningan. Tidak ada di antara mereka yang berbicara saat ini. Situasi tiba-tiba saja menjadi canggung lagi. Gara paham betul. Gara paham betul, Bening saat sedang mengatur ketenangan untuk dirinya sendiri. Beberapa kali ia melirik Bening yang nampak meramas tangannya sendiri. Ia tahu bahwa perempuan itu sangat gugup saat ini. Kau pasti gugup, Bening, ungkap Gara membaca keheningan di antara keduanya. Bening menoleh, ia tak menampik hal itu, jadi ia segera mengangguk. Jangan gugup, ada aku yang menjelaskan semuanya kepada Mama, sambung Gara dengan tenang. Aku juga sedang memikirkan kedua orang tuaku, Tuan Gara. Aku belum mengatakan apapun kepada mereka tentang rencana pernikahan ini. Mereka nanti akan sangat terkejut kalau Bening. Ya, aku juga tahu pasti hal itu. Karena itu, kita lebih baik terlebih dahulu menemui kedua orang tuaku. Nanti, jika sudah ada persetujuan dari Mama dan Papa, kami pasti juga akan datang ke rumahmu untuk melamar kau, Bening. Melamar? Tiba-tiba saja satu kata itu begitu akrab dengan Bening. Ia menggali lagi ingatan ketika datang ke Jakarta, yang akhirnya bukan hanya akan mendapatkan pekerjaan, walau hanya sebagai seorang pembantu, tapi juga hal yang lebih daripada itu. Ia akan segera menikah dengan lelaki sempurna bernama Gara, yang menikahinya hanya karena ingin memiliki anak. Tetapi tetap saja, Bening tidak bisa memastikan jika nanti apakah tidak akan ada perasaan di antara keduanya. Sekarang saja Bening bisa merasakan jantungnya berdebar-debar keras. Meskipun ia tidak ingin mengatakan bahwa dirinya mungkin sudah nyaman dengan lelaki itu. Tetapi tetap saja Gara adalah seseorang yang telah mengusik hati Bening tanpa diduga, yang selama ini tidak pernah terisi oleh pria manapun. Bening kira setelah kemarin sempat mengagumi Dani dan kecewa karena lelaki itu, ia tidak akan pernah jatuh cinta lagi kepada laki-laki, tapi sekarang hatinya terasa berbeda. Namun Bening tak mau besar kepala. Dia sadar niat Gara menikahinya jelas karena ingin punya keturunan yang tidak bisa dia dapatkan dari Repi, istrinya. Tuan Gara, bagaimana kalau Nyonya Besar menolakku? Ia menerima aku sebagai pembantu, bukan sebagai menantu. Kau harus tahu satu hal, Bening. Mama bahkan telah meminta aku menceraikan Repi karena sampai sekarang dia tidak kunjung mau memberikan keturunan. Walau ia sebenarnya bisa memberikannya. Jadi, mana mungkin Mama menolak jika aku menikahimu ini dengan alasan yang jelas. Karena aku ingin mendapatkan anak dan memberikan mereka cucu. Mereka pasti akan menerimanya, Bening. Tapi kita semua tahu, Tuan, bahwa Bening bukanlah orang yang sepadan dengan keluarga besar Tuan Gara. Saya hanya orang kampung yang datang dari desa untuk mencari pekerjaan di Jakarta, bukan untuk menikah, apalagi dengan Tuan Gara yang sangat berbanding terbalik kehidupannya dengan saya. Mendengar itu, Gara hanya tersenyum kecil. Ia tahu saat ini Bening sedang merasa rendah diri dan merasa tidak pantas bersanding dengannya. Tetapi Gara tidak memperdulikan itu. Ia hanya menenangkan Bening melalui sorot matanya. Dorong mobil yang akan semakin mengarah ke arah rumah megah milik Nyonya Besar semakin membuat hati Bening jadi berdegup kencang. Ia tidak tahu apa yang nanti akan dikatakannya kepada Nyonya Besar yang sudah begitu baik kepadanya itu. Security yang membukakan pintu gerbang pertama sedikit tercengang melihat Bening yang berada di dalam mobil Tuan Gara. Pun ketika mereka telah sampai di depan halaman luas milik Nyonya Besar, saat Asih melihat Bening turun bersama Gara, ia lantas membelalakan mata. Ia memicingkan matanya dan segera mendekat ke arah Bening yang sempat ditinggalkan oleh Gara sebentar. Bagaimana bisa kau duduk bersama Tuan Gara? Kau benar-benar tidak tahu malu, sentak gadis itu dengan penuh rasa iri juga dengki dalam hatinya. Saya tidak ada urusan dengan Mbak Asih. Maaf, lebih baik Mbak jangan mencari masalah dengan saya saat ini. Saya tidak punya waktu untuk meladeni Mbak. Tukas Bening pelan tapi syarat akan ketegasan. Belagu sekali kau ya. Mentang-mentang kau bisa mengambil hati Tuan Gara, jadi kau berlagak seperti Nyonya Besar saat ini. Asih masih meledek dan menyerang Bening dengan kata-kata pedasnya juga dengan selang masih berada di tangannya. Bening, ayo masuk. Kenapa kau masih di luar saja?
Gara kembali muncul lalu meraih jemari bening dan membawanya ke dalam diikuti tatapan tercengang Asih. Asih segera kembali ke pekerjaannya. Ia tidak ingin nanti ia betulan dipecat karena sudah mengusik bening. Walau ia masih sangat penasaran. Sedangkan bening melangkah dengan gontai ke dalam rumah Nyonya Besar. Nyonya Besar sedang di ruangannya, tanya bening. Gara mengangguk. Langkah bening rasanya semakin berat saat ia masuk ke dalam lift bersama Gara yang sedari tadi memandang dirinya begitu lekat. Bening semakin gugup bukan main. Bagaimana jika nanti ia kebetulan mendapat penolakan dari Nyonya Besar? Lebih gawat kalau ia sampai dipecat. Walau Nyonya Besar menunjukkan ketertarikan kepadanya saat ia masih bekerja kepada perempuan itu. Tetapi ia sadar diri, dia hanya orang miskin yang kebetulan diterima bekerja sebagai pembantu di rumah itu. Dia tidak sepadan dengan keluarga besar yang terhormat itu. Masuklah, Bening, aku sudah menunggumu. Kata putra bungsuku, ia datang bersamamu hari ini. Nyonya Besar terdengar tenang menyambut Bening ketika pintu telah terbuka. Bening dan Gara masuk ke dalam ruangan itu. Bening tak henti meremas tangannya. Ia gugup sekali hingga tanpa terasa keringatnya pun terasa di telapak tangannya dan menjadi basah. Oke Gara, jelaskan kepada Mama maksud kedatangan kalian berdua dan Mama akan mulai mendengarnya darimu. Gara segera menoleh sebentar kepada Bening yang juga refleksnya menoleh kepada lelaki itu. Lewat sorot matanya ia meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Ma, aku akan menikahi Bening. Aku akan segera memberikan Mama dan Papa cucu. Terlihat sorot mata tenang dari Nyonya Besar yang saat ini sedang menatap keduanya dengan lekat secara bergantian. Bening sungguh jadi gugup lagi. Napasnya nyaris terhenti menunggu respon dari Nyonya Besar yang saat ini masih diam membisu. Ini mengejutkan tentunya. Episode 37. Hening. Diam seribu bahasa ketiganya. Suasana jadi tegang. Bening semakin menunduk dalam. Ia yakin setelah ini Nyonya Besar akan salah paham dengan dirinya. Bening, suara Nyonya Besar memaksa Bening untuk segera mengangkat wajahnya. Ya Nyonya, Bening menyahut lirih. Saat ini bersuara saja seperti sebuah dosa bagi gadis cantik itu. Ia takut sekali. Kenapa kau gugup seperti itu? Tanya Nyonya Besar dengan segaris senyum kecil. Saya merasa lancang Nyonya. Bening bertunduk lagi. Benar, dia sedang tak enak hati. Ia takut berhubungan baik yang selama ini tercipta dengan Nyonya Besar akan rusak begitu saja karena keputusannya menerima tawaran Gara. Putra Kula yang sudah lancang. Kali ini Nyonya mengalihkan pandangannya kepada Gara yang masih diam dengan santai. Aku dan Bening sudah membicarakannya, Ma, bukan karena kau paksa. Tuding Nyonya Besar membuat Gara menggaruk kepalanya. Sedikit, Ma, lalu ia tertawa. Nyonya Besar menggelengkan kepalanya menatap Gara. Apa putraku sudah menodaimu, Bening? Mendengar itu, Bening kembali mengangkat wajahnya. Ia cepat menggeleng. Gara sendiri hanya menatap ibunya dengan kesal. Dia sangat brengsek di masa mudanya dulu. Bening, aku takut dia sudah memaksamu melakukan hal yang tidak-tidak. Mama, aku tidak separah itu. Protes Gara yang segera disambut tawa oleh Nyonya Besar. Bening mengurutkan dahi. Apa Nyonya Besar tidak keberatan dengan rencana Gara yang akan menikahinya? Baiklah, karena aku melihat kalian dengan serius dan niat kalian juga baik, maka aku... hentikan. Jangan berikan restu kepada mereka, Ma. Aku tidak mau Gara menikahi pembantu kurang ajar itu. Repi tiba-tiba masuk. Rupanya tak lama dari Gara dan Bening pergi, ia juga langsung tancap gas dengan mobilnya. Gara menggelengkan kepalanya, melihat kelakuan istrinya nampak kesetanan saat ini. Tak menyangka pula bahwa Repi akan menguntit dan kemudian mengacaukan rencananya. Nyonya Besar juga hanya bisa menarik napas panjang. Ia sudah beberapa kali memperingatkan Repi untuk lebih memperhatikan putranya. Tetapi Repi tetap saja mengabaikan. Jadi kehadiran Repi saat ini malah semakin membuat Nyonya Besar yakin dengan keputusannya. Belum juga sempat menjawab, Tuan Wibowo ikut masuk dengan jas yang tersampir di lengannya. Ia berjalan mendekati Nyonya Besar, lalu duduk di sampingnya. Tuan Besar menatap ketiga orang di depannya dengan pandangan lelah. Gara sudah menceritakan semuanya, Repi. Aku masih ngeyel.
Kau masih ngeyel, malah memperpanjang kontrakmu, bukan memutuskannya seperti janjimu kepada kami. Kau tentu sudah tahu konsekuensinya. Tidak, Pak. Aku janji. Aku janji setelah 3 tahun ke depan, aku bakal lepasin semuanya. Karir aku, popularitas aku bakal fokus kasih papa dan mama cucu. Tuan Wibowo menggeleng. Dia sudah sengsi. Janji Repi seperti buah jambu yang kemarin manis dan sekarang sudah membusuk. Nikahkan saja Gara dengan Bening. Kau bisa bersama Gara dan Bening nanti mengurus anak mereka. Dan juga kau bisa semakin fokus dengan karirmu. Gak mau, Pak. Gara batalkan. Cukup, aku sudah muak dengan semua kelakuanmu itu, Sela. Keputusanku sudah bulat. Dalam waktu kurang dari 1 minggu ini, aku akan membawa kedua orang tuaku untuk melamar Bening. Jadi, jangan halangi niatku, atau aku tidak segan-segan untuk mengucapkan talak kepadamu. Apa kau memang menginginkan itu? Baik, aku akan segera. Gara, jangan. Jangan, Gara, aku sangat mencintaimu. Baiklah, aku akan merestui kalian. Repi tertunduk lemas di atas lantai. Bening menutup mulutnya. Ia tak tega melihat Repi hancur seperti itu. Bening segera beranjak dari kursinya, bermaksud untuk memapah Repi yang sedang lemas. Namun Repi menatapnya berang hingga Bening menghentikan langkahnya. Dengan sentuh aku. Biarkan Bening, biarkan dia menangis dengan penyesalannya sendiri. Bening menunduk dalam. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana tercabik-cabiknya hati Repi saat ini. Sebagai perempuan, dia juga tahu rasanya. Namun semua sudah terjadi. Bening dan Gara juga sudah mendapatkan restu dari kedua orang tuanya. Aku mengizinkan Gara menikah dengan dia, tapi dengan satu syarat. Apalagi Sela? Gara bertanya dengan nada jengah dan malas. Repi mengangkat wajahnya yang pias. Aku tidak mau pernikahan itu diliput oleh media seperti kita dulu. Aku tidak mau orang tahu kalau dia akan menjadi maduku. Aku ingin pernikahan itu dilakukan di desanya saja. Mengapa kau jadi mengatur begini? Gara, biarkan Repi menjelaskan dulu kepada kita. Tuan Wibowo menenangkan putranya yang kembali berang. Kau bilang pernikahan ini hanya untuk menghadirkan keturunan, bukan? Jadi bukan karena hal lain. Aku hanya ingin semua orang tahu akulah istrimu satu-satunya. Aku ingin pernikahan itu dilakukan jauh dari Jakarta. Kau gila, aku tidak akan. Tuan Gara, aku setuju dengan Nyonya Muda. Biarkan seperti itu saja. Semua orang menatap Bening. Gara akhirnya duduk lagi dengan tenang, lalu menatap kedua orang tuanya. Ia butuh pendapat keduanya sekarang juga. Episode 38. Keras kepala adalah dua kata yang sangat pas untuk menggambarkan Repi. Bening tentu paham bahwa perempuan itu tidak sepenuhnya rela Gara akan menikahinya. Ia juga mengerti bahwa Repi ingin menjadikan Bening sosok yang abu-abu dalam hidup suaminya, bahkan seluruh keluarga besar Tuan Wibowo. Namun, Bening tidak akan mempersalahkan itu semua. Ia yakin Gara nanti akan segera memperhatikan dirinya setelah ia mengandung anak lelaki itu. Demikian Gara yang pasti paham maksud dan tujuan Repi meminta syarat seperti itu. Jadi, kapan kita bisa melamar Bening? Tanya Nyonya Besar kepada suaminya juga putranya. Lusa kita akan berangkat ke Banjar untuk meminang Bening. Kau sangat bersemangat putraku, goda Tuan Wibowo. Repi sendiri memilih untuk keluar dari ruangan itu. Ia sekarang sudah berada di mobilnya. Biar saja. Biar Gara dan Bening akan menikah. Tetapi dia tidak akan membiarkan publik tahu tentang itu semua. Hanya dia satu-satunya istri Gara. Repi melajukan mobilnya dengan cepat meninggalkan peralatan rumah megah Nyonya Besar. Kini Bening dan Gara juga pamit untuk pulang. Nyonya Besar menatap Bening dengan senyum kecilnya. Bening merasa beruntung. Nyonya Besar tidak menolaknya, meski ia tetap saja tidak enak hati. Kami pamit, Ma, Pa. Gara segera mengajak Bening untuk masuk ke mobil. Namun ia membiarkan Bening berbicara sebentar dengan ibunya. Benar Bening, kamu sudah mantap dan merelakan rahim kamu menjadi tempat bagi cucuku nanti bersemayam, tanya Nyonya Besar dengan segala harapan. Saya sudah memikirkannya dengan matang Nyonya. Nyonya Besar mengangguk, lalu Bening seperti biasa akan meraih punggung tangannya, lalu mencium dengan tajam. Tuan Besar memperhatikan Bening dengan seksama.
Ia tahu Bening adalah gadis yang sangat baik. Kabari orang tuamu secepatnya. Katakan kepada mereka, kau akan kembali ke desa dengan membawa kami nantinya. Bening mengangguk, meski yakini dihantui rasa cemas. Entah apa tanggapan ibu dan bapak yang akan mendengar dia akan segera menikah itu. Bening sudah terlanjur dan dia tidak akan mundur lagi. Saat ia sudah berada di dalam mobil bersama Gara, dia di perjalanan, mereka kembali dikuasai oleh Henning. Kenapa tadi menyetujui keinginan Sela? Tanya Gara setelah cukup lama ia diam. Percuma tuan, percuma membalas batu dengan batu. Yang ada nanti malah jadi semakin pecah. Gara menoleh menatap Bening yang menatap lurus ke depan. Ia mengangguk dan setuju dengan kata-kata Bening barusan. Lagi pula, benar juga apa yang dikatakan Nyonya Muda. Tuan Gara menikahi saya hanya karena ingin mendapatkan anak. Gara diam. Apa yang dikatakan oleh Bening barusan bisa jadi benar separuh atau seluruhnya. Namun, dia tertarik dengan Bening. Itu jelas, tapi Gara tak mau mengatakannya. Mereka diam lagi sampai akhirnya tiba di rumah. Tidak ada mobil Repi terparkir. Gara yakin Repi pasti sudah sibuk dengan kegiatan modelingnya. Hal itu kini tak lagi mengusik Gara. Sudah sering dikecewakan oleh Repi, membuat hatinya kebas sempurna. Bagai tak ada rasa, melihat Repi rasanya tak lagi dia anggap sesuatu yang istimewa. Tuan, aku akan memasak. Tadi aku tidak sempat memasak karena kita harus pergi. Tidak usah Bening, masuk dan beristirahatlah. Aku sudah memesan makanan dan sebentar lagi akan segera diantar. Aku menunggumu di meja makan. Bening akhirnya mengangguk. Ia akan memanfaatkan waktu sembari menunggu makanan mereka datang dengan menelpon ayah dan ibunya. Bening segera pergi ke kamarnya. Ia mulai melakukan sambungan telepon. Bapak? Iya nak. Baru saja Bapak mau telepon. Ternyata kau sudah menelepon duluan. Perasaan Bapak tidak enak Ning. Kau baik-baik saja. Terdengar nada cemas dari Bapak di ujung telepon membuat Bening menarik napasnya panjang. Baik Pak. Ada hal yang ingin Bening sampaikan ke Bapak. Ada apa nak? Sepertinya penting sekali. Ya Pak. Kalau begitu katakanlah Ning. Bapak bersama Ibu? Tanya Bening lagi. Tidak, Ibu lagi ke warung beli beras. Pak, lusa nanti Bening akan pulang ke desa. Loh, kamu udah dapat cuti Ning? Tanya Bapak heran. Bukan Pak, Bening akan membuat calon suami Bening. Bening akan dilamar. Hening, Ning jangan bercanda sama orang tua. Serga Bapak. Sungguh Pak, Ning, kamu masih muda nak. Kenapa tidak pikir-pikir dulu? Bening sudah sangat yakin Pak. Bening juga ingin menghormati nyonya besar dan anaknya sudah begitu baik kepada Bening. Bening harap Bapak dan Ibu bisa menerimanya. Diam-diam Gara mendengar itu dari balik pintu kamar Bening. Lelaki tampan itu hanya menyunggingkan senyum kecilnya. Dia malah semakin mantap untuk menjadikan Bening sebagai istrinya. Ia mengetuk pintu kamar Bening tepat setelah Bening mematikan sambungan telepon. Tuan. Bening menyapa heran karena Gara datang dengan kotak makan di tangannya. Kita makan di sini saja, Bening. Tapi buka saja pintunya. Meskipun kata mama aku brengsek, tapi aku tidak mungkin akan memaksamu sekarang. Mendengar itu, Bening menjadi tersipu malu. Mau tidak mau, ia mempersilahkan Gara untuk masuk dan mereka makan di atas lantai dingin di kamar itu. Bening makan dengan pelan, dengan Gara yang sudah diam-diam melihatnya. Hati Gara sejuk sekali, rasanya tak sabar ingin menjadikan Bening sebagai istrinya. Gara belum bisa menjabarkan bahwa dia sungguhnya telah jatuh cinta, tapi dia suka Bening yang dia suka. Ya, dia suka Bening. Setidaknya untuk saat ini dia suka Bening layaknya lelaki tertarik kepada seseorang perempuan. Episode 39. Bening, jangan gugup begitu. Makanlah seperti biasa. Kalau kau gugup, kau tak akan kenyang. Nanti malah sakit perutmu. Gar sengaja menggurau Bening yang akan terlihat kikuk saat ini. Ia sudah hampir menghabiskan makanannya, sementara Bening setengah pun belum habis. Bening sendiri masih sangat canggung. Mengapa tuan muda ini begitu baik kepada dirinya? Sosok dingin jika berhadapan dengan orang lain, itu mendadak lembut dan penuh perhatian kepada dia yang hanya seorang pembantu dan gadis desa biasa. Saya tidak gugup tuan, hanya sedikit canggung. Bening nyengir kuda, membuat Gara tertawa kecil.
Ia kemudian meraih tisu lalu hendak menyentuh dagu Bening, membuat gadis jelita itu refleks menghindar. Ada nasi di dagumu. Biarkan aku membersihkannya. Gara menahan dagu itu dengan jemarinya, lalu mulai membersihkannya perlahan. Bening bisa merasakan detak jantungnya berpacu lebih cepat dari angka normal. Harum maskulin, tubuh Gara mengusik sisi belia yang sudah mulai masuk ke tahap dewasa di dalam diri Bening sendiri. Bening kira momen romantis seperti ini hanya ada di adegan film-film yang sering ia tonton lewat smartphone murahnya. Ah, romantis. Bening jadi malu betul. Bisa-bisanya dia berpikir Gara sedang berromantis ria dengannya hanya karena sebutir nasi yang kebetulan jatuh di antara dagunya. Sudah, lanjutkan makananmu. Bening mengangguk, seraya ia terus makan dengan teratur dengan suara canggung yang mulai mencair. Kau suka makanannya? Tanya Gara sambil terus memperhatikan Bening. Suka tuan, enak sekali. Aku lebih suka masakanmu. Kuah sup kemarin pun habis aku seruput. Ah, Bening jadi melayang. Dipuji begitu oleh suami orang yang tampan sekali itu. Ya Gusti Allah, Bening minta maaf sudah terbawa perasaan begini kepada suami yang sebentar lagi akan jadi suami Bening juga. Bening mulai berdoa di dalam hatinya. Kalau Tuhan ingin makan sesuatu, saya bisa memasakkannya lagi. Bening berkata dengan masih menunduk. Tentu, aku pasti akan memintamu masak yang macam-macam lagi nanti. Saya tidak pernah memasak untukku, Bening. Tatapan lelaki itu menerawang. Bening tidak sampai hati melesang Tuan terluka. Ingin sekali Bening yang belia itu menenangkan Tuan Gara setiap waktu. Tuan lelaki baik, saya juga akan mengabdi dengan baik untuk Tuan. Gara menoleh, lantas ia tersenyum kecil. Bening tahu apa? Aku ini dulunya sangat brengsek. Benar apa yang Mama katakan kemarin. Saat masa sekolah di kuliahku dulu, aku playboy sekali. Aku suka perempuan-perempuan cantik. Semua gadis cantik di masa itu pernah menjadi kekasihku. Mama sampai pusing setiap kali ada gadis ke rumah dan menangis-nangis karena aku tinggalkan. Sampai akhirnya aku bertemu dengan Sheila. Aku kira dia sempurna sebagai pelabuhan terakhir, tempat aku percaya bahwa aku sudah dengan orang yang tepat. Sosok yang aku kira telah berhasil membuat aku jadi lebih bertanggung jawab. Sayang, karma itu adanya. Bening, mungkin aku sudah disumpahi gadis-gadis yang dulu aku sakiti. Hingga ketika aku sudah betulan jadi lelaki, karma menimpaku tanpa ampun melalui perempuan bermarga istri. Bening tak sampai hati. Ia mengusapnya pelan bahu Gara tanpa ia sadari. Gara meraih jemari itu lantas menaruhnya di atas dadanya sendiri. Usaplah begini, Ning. Karena yang cedera adalah bagian ini. Bening canggung sebenarnya. Juga menyadari belum saatnya ia menyentuh Gara. Namun sekali lagi Bening tak tega. Jadi dia mulai mengusapnya perlahan. Gara kemudian menghentikannya. Ia menggenggam jemari Bening lantas menempelkannya di pipi sendiri. Hangat tangan Bening menelusup sampai ke dalam hatinya sendiri, menyentuh ke bagian paling besar. Kau sangat dewasa, Bening. Seperti sudah terbiasa menjadi penenang bagi orang lain. Apa kau memang punya bakat itu? Bening tersenyum mendengarnya. Gara terlalu berlebihan. Namun dia merasa tersanjung. Saya hanya dipaksa untuk dewasa oleh keadaan, Tuan Gara. Kehidupan di desa tidak semudah di sini. Saya harus menumpuk kedewasaan itu bahkan semenjak saya masih sangat kecil. Karena saya mengerti semua hal harus diusahakan. Dan menikmati setiap proses kehidupan adalah cara untuk menyukuri bahwa hari ini saya masih bisa bernapas, bertemu orang-orang tersayang, dan mendapatkan pengalaman-pengalaman berharga. Termasuk ketika tiba di Jakarta, saya dipertemukan dengan nyonya besar yang sangat baik. Lalu Gara menaikkan alisnya. Ia menunggu bertemu dengan Tuan Gara. Kau suka bertemu denganku? Tanya Gara serak. Bening tak menyahut, tapi kemudian dia mengangguk. Bening mensyukurinya, Tuan. Gara mengangguk perlahan. Ia kemudian melepaskan jemari Bening yang sudah menempel di pipinya. Aku kembali ke atas ya. Ada beberapa pekerjaan yang harus aku selesaikan. Ya, Tuan Gara. Gara tersenyum, lantas kemudian berjalan menjauh dari Bening menuju kamarnya di lantai atas.
Saat ini ia lupa bahwa kamar itu sudah seperti kapal pecah. Gara menggeleng. Repi kalau marah sudah seperti orang gila. Gara pergi ke ruangan pribadinya. Ia mulai membuka laptop, membiarkan kamarnya tetap berantakan. Namun beberapa menit kemudian, ia mendengar kamar itu seperti sedang dibereskan. Dari celah pintu yang terbuka, berseberangan dengan kamar itu, ia bisa melihat Bening sedang membereskannya dengan sabar. Ia hanya takut kaca-kaca yang berserakan akan melukai Bening. Episode 40. Malam itu, ketika sudah sangat larut, Bening mendengar bel berbunyi, entah sudah berapa kali. Berbeda dengan rumah nyonya besar yang memiliki staf keamanan, rumah minimalis milik Gara tidak memilikinya. Jadi, jika ada yang pulang, maka harus ada yang membukakan pintu. Bening segera berlari ke depan. Saat ia membuka pintu, bau alkohol menyeruak dari mulut Repi yang sudah merancau. Bening segera memapa istri Tuan Gara itu. Repi yang sudah mabuk berat itu memandang Bening dengan penuh kebencian. Harusnya kau tak ada, Bening, desisnya penuh kekecewaan. Namun tenaganya sendiri lemah. Dia masih kuat meracau, tapi tak kuat berjalan jika tak Bening bantu. Kita kesana dulu sebentar ya, Nyonya Muda. Bening tak menghiraukan Repi yang harus meracau dan mengumpat kepadanya. Ia tetap menundukkan Repi di atas sofa, lalu memulai membungkukkan dan membuka sepatu hak tinggi di kaki jejang perempuan itu. Setelah itu, Repi malah muntah. Muntahnya tepat mengenai baju kaos tidur yang Bening kenakan. Bening tidak jijik sama sekali. Ia tetap melayani Nyonya Muda itu dengan baik. Bening kemudian membantu Repi naik ke atas. Rupanya hal itu didengar oleh Tuan Gara yang terbangun. Dia berdecak dan menggeleng lalu mengambil alih Repi dari Bening yang sedang memapahnya. Repi kemudian meraih wajah Gara, menciumnya dengan rakus di depan Bening yang lantas segera menunduk lalu berbalik. Gara melepaskan perempuan itu dengan susah payah. Ia menyempatkan diri menoleh kepada Bening yang sudah menuruni anak tangga. Bening, bersihkan dirimu ya. Bajumu jadi kotor begitu, setelah ini tidurlah. Baik Tuan. Pintu kamar itu kemudian tertutup. Bening segera turun dan pergi ke kamar mandi. Dia membuka kaos yang sudah kotor karena muntahan Repi. Bening juga langsung mencucinya, lalu segera menjemurnya tak jauh dari kamar mandi itu pula. Repi mungkin stres berat karena menerima pernikahan Gara dan Bening tak lama lagi. Ia selalu lari kepada alkohol. Di dalam kamar, Gara sudah berbaring di seberang ranjang di atas sofa. Ia melihat Repi yang sedang tertidur pulas. Tidak ada yang salah dari keputusan ini, Sela. Kau sendiri yang membuat aku lelah denganmu. Desis Gara liris sebelum akhirnya dia memejamkan mata. Besok pagi sekali, Bening sudah menyiapkan sarapan untuk kedua majikannya. Repi masih dia membisu, sedang Gara pun begitu. Suasana hening diwarnai dengan denting sendok dan garpu yang sedang beradu. Aku pergi, Gara. Hari ini pemetratanku dilakukan di Bogor. Pergilah, Gara menyahut deringan. Repi merasa hatinya sakit. Kalau dulu, Gara akan meminta kepadanya dengan sangat untuk tidak melakukan pemetratan agar mereka bisa menghabiskan waktu berdua. Kini, lelaki itu mengizinkannya dengan begitu ringan. Namun, Repi tidak mengatakan apapun lagi selain berbalik lalu melangkah dengan hati yang mulai hancur. Baru ia sadari betapa berharganya sebuah perhatian yang kini tak lagi didapatkannya dari Gara. Bening, kau sudah selesai. Aku akan ke perusahaan hari ini. Ada pertemuan dengan perusahaan asing. Mungkin aku akan pulang terlambat. Kau jangan lupa makan, kata Gara sembari meraih jasnya lalu menyampirkannya di bahu. Baik Tuan, hati-hati ya. Gara menoleh lalu mengangguk. Bening membiarkan Gara keluar dari rumah itu, sementara ia sendiri membereskan meja makan lalu mengerjakan tugas lainnya. Hari ini, Bening punya agenda untuk mengisi waktu luang setelah pekerjaannya beres dengan menanam sayuran di belakang rumah itu. Gara sudah sampai di perusahaan. Beberapa saat kemudian, ia melangkah penuh wibawa, tapi tak langsung menuju ke ruangannya. Ia masuk ke dalam ruangan HRD, di mana kepala HRD sedang memeriksa berkas-berkas mahasiswi magang yang akan segera menyelesaikan magang mereka di sana.
Ada satu wajah yang Gara lihat, sosok yang sempat ia lihat ketika di supermarket waktu itu. Dani juga melihat Gara. Sekian detik, keduanya saling melihat. Pak Gara, kenapa repot kemari? Padahal, biarkan saya yang menemui Bapak. Kepala HRD segera meletakkan berkas-berkas itu, juga meninggalkan sementara para mahasiswi-mahasiswi magang. Tak apa, Rudi. Aku memang sengaja ingin ke sini. Aku hanya ingin mengatakan beberapa hari ke depan aku tidak akan berada di perusahaan. Baiklah Pak Gara, apa Bapak akan ke Banjar lagi untuk melihat proyek kita di sana? Tanya Rudi. Kau benar, aku akan ke Banjar, tapi bukan untuk meninjau proyek. Aku akan menikah lagi. Rudi nampak diam sesaat, tapi kemudian dia tercengang. Menikah? Bukannya hubungan atasannya dengan istri yang seorang model terkenal itu sangat harmonis? Baik Pak Gara, saya hanya bisa mendoakan kelancaran acaranya nanti. Gara mengangguk, lalu segera kembali ke ruangannya sendiri. Rudi kembali fokus dengan para mahasiswa magang di ruangannya itu. Namun, satu orang di antara para mahasiswi itu tidak fokus sama sekali. Dia malah sibuk memikirkan informasi tadi. Bos, perusahaan itu akan menikah dengan seorang Banjar. Lalu ia terkesiap, apakah Bening? Beningkah yang akan dinikahi oleh lelaki kaya yang sudah beristri itu? Maka selepas ia selesai dengan kegiatan di perusahaan yang tak lagi banyak dari di hari-hari terakhir ia magang, pemuda itu langsung bergegas pergi dengan motor besarnya menuju sebuah alamat. Alamat yang diperolehnya susah payah dari security perusahaan itu dengan segokan rokok 3 bungkus. Bel berbunyi beberapa kali. Bening yang baru saja hendak pergi ke taman belakang merungkang langkah dan membalik arah menuju ke depan. Saat ia membuka pintu, ia tersentak kaget. Bang Dani, tanya Bening berusaha tenang. Bening, ujar Dani lirih, lalu ia meraih Bening yang belum sempat menghindar itu masuk ke dalam pelukannya. Aku menyesal Bening, aku sudah bilang kepada kedua orang tuaku, aku ingin meminangmu. Tapi apa aku terlambat? Bening tak mau menjawab, namun dia melepaskan pelukan Dani perlahan. Bening tak berkata apapun, namun kemudian dia mengangguk pelan, menjawab pertanyaan Dani yang hatinya sudah sesak karena penyesalan.